Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah serangkaian keputusan dibuat, Soyan hanya duduk dan mulai berpikir. Dia selalu merasa bahwa dia ada sesuatu yang dilupakan. Segera dia mengeluarkan tengkorak ular dan sebuah buku tebal dari cincin spasial. Dia memberikannya pada Nan Erming. Melihat buku kekuningan ini dengan garis-garis dekoratif bermata perak dan tengkorak dengan aura dingin, wajah semua orang menjadi sangat pucat. Dan mereka memandang Xiaoyan dengan takjub. Apa yang dikeluarkan Xiaoyan adalah teknik bertarung tingkat lanjut kelas dunia, yang merupakan teknik paling kuat. Tangan Nan Erming gemetar tanpa henti. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, "Xiaoyan, saya tahu bahwa semua orang sangat perlu meningkatkan kekuatan, tetapi tidak perlu memberikan teknik ini padaku. Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatanku. Cepat atau lambat aku pasti meningkat dengan pesat," ucap Nan Erming. Nan Erming, ini adalah teknik pertarungan tingkat lanjut kelas dunia. Dan ini sangat kuat, sehingga banyak orang yang ingin mendapatkannya. Kamu lihat betapa baiknya Xiaoyan memberikan teknik ini untukmu. Dan kamu harus menerima kebaikan Xiaoyan, ucap Xiaozan. "Saudaraku, ambillah. Aku sengaja memberikan teknik bertarung dengan atribut yang sesuai denganmu," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Nan Erming menatap Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih. Dia merasakan kehangatan keluarga. Perlahan-lahan Nan Erming mengambil buku yang ada di tangan Xiaoyan. "Xiaoyan, Anda memperlakukanku seperti saudara. Kelak di masa depan walaupun 1000 panah melesat, aku akan menghadang demi keselamatanmu," ucap Nan Erming. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia menoleh ke Ziying saat berkata, "Ziying, ini teknik bayangan ungu. Bisa dikatakan dibuat khusus untukmu. Ambillah," ucap Xiaoyan. Semua orang bingung. Bagaimanapun Ziying tidak mungkin mempraktikkan teknik ini. Ziying adalah seorang gadis. Pada titik ini wajah Ziying pucat. Aliran keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. "Pembohong kecil, apakah kamu tidak membuat kesalahan memberikan itu kepada Ziying?" ucap King Mu'er. "Bagaimana mungkin aku salah tentang hal yang begitu penting?" ucap Xiaoyan. Hanya Zenny, King Hao, dan Li Xiaolong yang tersenyum. Mereka percaya bahwa Xiaoyan pasti punya alasan. Xiaoyan tidak akan menghancurkan seorang gadis untuk kekuatannya sendiri. "Hahaha, yakinlah, saya tidak menakut-nakuti Anda. Teknik bertarung ini telah ditingkatkan levelnya, tetapi metode penanaman mayat telah dihilangkan. Itu tidak akan ada efek apapun pada penampilan Ziying," ucap Xiaoyan. Ziying yang mendengar ini seperti bangun dari mimpi. Matanya menatap Xiaoyan dengan lembut dan tangannya memegang rambutnya yang panjang. "Xiaoyan, karena teknik bertarung ini sudah tidak berbahaya, bukankah itu lebih cocok untuk Nan Erming dalam hal atribut? Mengapa itu diberikan pada Ziying?" ucap Mu'er. Gas beracun yang terkandung di dalam kerangka sudah dihilangkan. Tentu itu tidak cocok untuk Nan Erming. Setelah perbaikan, teknik ini lebih cocok untuk fisik Ziying. Terlebih lagi konstitusi Ziying adalah konstitusi yang sangat langka, yang sulit ditemukan bahkan ribuan tahun, ucap Xiaoyan. "Jadi Anda mengatakan bahwa kekuatan tempur saya akan meningkat secara signifikan jika saya merangsang konstitusi saya?" tanya Ziying. "Ya, di masa depan Anda akan menjadi pembunuh terkuat," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Molly Strom menghela nafas panjang. Dia awalnya yang paling mematikan dari tim Xiaoyan, tetapi itu akan digantikan oleh Ziying di masa depan. Harga diri seorang pria sedikit terpukul saat ini. "Selamat untuk Ziying," ucap Zenny tersenyum pada Ziying. "Saudaraku, kami bertanya-tanya sebenarnya siapa yang membantu Anda dari belakang. Apa yang dilakukan orang itu dengan Anda?"
Tanya King Hao. Saudaraku, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa mengungkapkan identitas ahli itu. Saya hanya bisa mengatakan sejak saya datang di Buna Doudi dia telah membantu saya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan jelas tidak akan mengungkapkan identitas Zanlou kepada mereka. Segera dia mengalihkan topik pembicaraan saat berkata, Ziying, jika Anda ingin mengembangkan keterampilan bertarung ini untuk mencapai hasil terbaik, Anda harus pergi ke tempat yang dingin, ucap Xiaoyan. Tempat dingin? Di mana saya menemukan tempat seperti itu? Tanya Ziying. Saat saya dikejar 3 orang dari aliansi bayangan, saya menemukan medan yang paling dingin. Sepertinya tempat itu sangat cocok untuk berlatih teknik bertarung Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, Anda memang keberuntungan saya. Kelak di masa depan saya akan terus menemani Anda, ucap Ziying. Keberuntungan pembohong kecil sangat bagus bisa menemukan medan seperti itu, ucap King Mu'er. Keberuntungan harus didampingi dengan kekuatan. Jika saudara Xiaoyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin akan mati dalam rencana pembunuhan aliansi bayangan dan Kuildan. Saudaraku, Anda juga harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin sebelum memasuki hutan ilusi besar, ucap King Hao. Ini semua adalah inti sihir bintang 4 yang tepat untuk Anda serap sekarang. Anda dapat berkonsentrasi pada retret. Kami akan mengurus hal-hal di dalam Xiaofu Mansion, ucap Zene yang sudah menyiapkan segala kebutuhan Xiaoyan. Di gerbang barat di ruang latihan, Xiaoyan menghilangkan semua pikiran. Xiaoyan mulai duduk dan mengambil jumlah besar inti sihir bintang 4. Lalu Xiaoyan mulai menyerap inti sihir dengan tenang. Jumlah inti sihir sangat banyak untuk menyerap semua origin ki dan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam sekejap 30 tahun telah berlalu. Kepingan salju turun dari langit dan memenuhi pohon besar, mengubah seluruh halaman menjadi warna putih. Xiaoyan yang duduk di halaman sudah menjadi manusia salju yang tetap tidak bergerak. Tiba-tiba semangat juang keluar dari tubuh Xiaoyan dan mengempaskan inti sihir yang menumpuk seperti bukit. Xiaoyan berdiri merasakan roh pendendam yang tebal mengalir di sekitar tubuh. Senyum tipis bergerak di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan kepingan salju kristal mencair di tangannya. Xiaoyan tersenyum saat berkata, masih ada waktu 20 tahun untuk melatih keterampilan bertarung, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memikirkan untuk menyatukan langkah instan dan 3.000 petir. Xiaoyan yang memegang kekuasaan api mengaktifkan langkah instan dan 3.000 petir didorong sampai ke puncak. Suara angin bayangan penguasa jatuh dan menerbangkan batu-batu di sekitar Xiaoyan. Tahun demi tahun berganti, kekuatan penggabungan semakin menunjukkan hasil. Xiaoyan berjuang sangat keras, bahkan kakinya menunjukkan jejak darah. Xiaoyan berbaring di tanah salju sudah hampir 10 tahun tetapi dia belum mampu menyatukan dua teknik ini. Xiaoyan mengeluarkan pil Qinglin dan menelannya. Segera ia merasakan energi yang pulih dengan cepat. Setelah 7 hari kemudian ketika sinar matahari bersinar ada jejak panjang di pusat tepi hutan. Setiap jejak berdiameter sekitar 30 kaki. Itu adalah Xiaoyan yang telah berhasil menggabungkan dua teknik 3.000 petir dan langkah instan. Saya akan memberi nama teknik ini sebagai langkah cahaya, ucap Xiaoyan. Pada saat ini akses ke hutan ilusi secara resmi dibuka. Ekspresi semua orang di aula Xiaofu Mansion sangat cemas. Mengapa orang ini belum keluar? Ucap Xiao Yao mengurutkan kening. King Hao menatap seberkas cahaya yang naik ke langit dan melirik kerumunan yang gelisah. Dia tertawa saat berkata, yakinlah saudara Xiaoyan pasti akan datang, ucap King Hao. Tetapi saluran hutan ilusi besar hanya terbuka selama 7 hari. Bagaimana jika Xiaoyan tidak bisa datang tepat waktu? Ucap King Mu'er. Anda tidak perlu khawatir. Saudara Xiaoyan telah menantikan tanah ilusi besar selama bertahun-tahun ini. Tidak mungkin dia akan melewatkannya, ucap King Hao dengan tenang. Di sisi lain di dalam ruang pemurnian Langtian menyiapkan sejumlah besar pil. Dia tahu bahwa Xiaoyan akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya kali ini. Jadi dia tidak hanya menyelesaikan semua ramuan yang tercantum dalam daftar Xiaoyan,
tetapi juga dengan sengaja bekerja keras untuk membuat lebih banyak pil yang berguna untuk Xiaoyan. Waktu berlalu. Sudah 6 hari telah berlalu dan semua orang yang cemas semakin cemas dengan situasi ini. Menyaksikan matahari terbenam dari cakrawala, Li Xiaolong tidak bisa menjaga ketenangannya. Setelah malam ini adalah hari ke-7 dan hari terakhir. Mengapa Xiaoyan belum datang? Ucap Li Xiaolong. Namun saya percaya bahwa Xiaoyan akan muncul sebelum hutan ilusi besar ditutup. Ucap Zenny. Di tengah-tengah penantian semua orang, pintu retret yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Xiaoyan muncul di hadapan semua orang dengan semacam aura yang tidak bisa dijelaskan pada tubuhnya. Maaf membuat kalian khawatir. Ucap Xiaoyan. Anda tahu bahwa Anda telah membuat kita semua hampir mati karena sulit bernafas. Ucap King Mu'er yang pertama merespon. King Hao melangkah maju menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, Saudaraku, jika Anda tidak keluar, mungkin mereka terpaksa masuk untuk mendatangi Anda. Ucap King Hao. Apakah tanah ilusi sudah terbuka? Tanya Xiaoyan. Hari ini adalah hari terakhir saluran tanah ilusi terbuka. Jika Anda tidak bergegas hari ini, maka Anda tidak akan bisa memasuki tanah ilusi. Ucap King Hao. Xiaoyan terkejut. Dia tidak tahu sekarang hari terakhir saluran tanah ilusi terbuka. King Hao melirik Xiaoyan kemudian menunjuk ke arah belakang. Saudaraku, apakah Anda melihat cahaya besar itu? Ucap King Hao. Xiaoyan kemudian berbalik dan melihat seberkas cahaya besar yang menghubungkan antara langit dan bumi di kejauhan. Saya hanya peduli dengan keterampilan bertarung. Saya benar-benar tidak memperhatikan semua itu. Ucap Xiaoyan. Saudaraku, sebenarnya mereka ingin sekali memanggilmu. Tetapi saya memiliki kepercayaan bahwa Anda akan datang. Tanpa diduga Anda datang pada saat-saat terakhir. Ucap King Hao. Baiklah, kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Apakah pil yang saya minta sudah siap? Tanya Xiaoyan. Ya, semuanya sudah siap. Ucap Lang Tian cepat-cepat membawa Xiaoyan ke meja tempat pil diletakkan. Xiaoyan terkejut ketika melihat botol Gio kecil menumpuk di atas meja. Lang Tian memang seorang jenius penyulingan. Xiaoyan menepuk pundak Lang Tian untuk rasa terima kasih dan menyimpan pil di dalam cincin spasial. Setelah itu Xiaoyan berkata dengan serius, sebelum saya memasuki tanah ilusi, saya akan melepaskan kontrak darah. Tanah ilusi sangat berbahaya. Yang terbaik tidak melibatkan Anda semua dalam hal kecelakaan apapun. Oleh karena itu saya melepaskan semua kontrak darah antara kalian dan saya. Ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan membuat Zenny menjadi pucat. Segera dia berkata, saya percaya bahwa Anda akan selalu baik-baik saja. Anda harus berjanji pada kita bahwa Anda akan kembali dengan selamat. Ucap Zenny. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Karena semua sudah diputuskan maka saya akan berangkat sekarang. Ucap Xiaoyan. Setelah itu dia memandang Longyan dan berkata lagi, apa kamu sudah siap? Tanya Xiaoyan. Longyan mengangguk. Semuanya, saya akan pergi sekarang. Saya percaya Xiaofu Mansion akan baik-baik saja dengan Anda semua yang merawatnya. Jangan khawatirkan saya karena saya akan kembali secepat mungkin setelah semua selesai. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Longyan menuju lubang cacing, setelah itu mereka berdua berangsur-angsur menghilang. Semua orang mengepalkan tangan mereka serempak dan berkata, saya akan menunggu kedatangan Anda di Xiaofu Mansion. Scene berganti di aula Kuildan. Penguasa Kuildan menyipitkan mata. Selama 5 tahun tidak ada kabar dari Xiaoyan. Saya pikir anak ini takut dan hanya bisa bersembunyi. Tetapi siapa yang menduga bahwa anak ini tidak takut dan justru berani memasuki tanah ilusi. Kekuatan bocah ini tidak rendah. Diperkirakan dia mampu melawan Daudi bintang 5 menengah. Dia bisa dianggap jenius yang tidak ada bandingannya. Saya tidak bisa membiarkan Bing Yan dan Ding Er dalam bahaya. Kita akan menunggu bocah itu keluar dari tanah ilusi. Mengingat kekuatan bocah itu, saya tidak percaya bocah itu akan terbunuh di tanah ilusi. Cepat susun rencana untuk menyergap Xiaoyan saat keluar dari tanah ilusi.
Dan jangan sampai Bingyan dan Ding-er tahu rencana kita, ucap ketua Quildan. Perintah dimengerti. Ucap semua penatua mulai menyusun rencana untuk membunuh Xiaoyan. Scene berganti di aula iblis jiwa. Terlihat seorang penatua yang sedang melaporkan kepada pemimpin iblis jiwa. Dia berkata, Ketua Qilu, Xiaoyan hanya ditemani satu orang pergi ke lorong untuk memasuki tanah ilusi. Ucap seorang penatua itu. Sangat bagus. Berani memasuki tanah ilusi hanya dengan 2 orang. Bahkan jika dia luar biasa, dia tidak akan selamat dari pembunuhan Hun Ying. Ucap ketua iblis jiwa itu yang ternyata bernama Qilu. Scene berganti di barat laut kota Jucheng. Seorang bawahan berlutut untuk melaporkan kepada ketua aliansi bayangan. Dia berkata, Ketua aula, Xiaoyan sekarang menuju tanah ilusi dan hanya ditemani oleh 1 orang. Ucap bawahan itu berkata dengan hormat. Sungguh bocah yang sangat berani. Berapa ranah Xiaoyan saat ini? Tanya ketua aliansi bayangan. Bawahan menjawab. Diperkirakan bahwa Xiaoyan masih berada pada tingkat Daudi bintang 4 puncak. Ucap bawahan itu. Hanya Daudi bintang 4 puncak berani memasuki tanah ilusi dengan 2 orang. Saya tidak tahu apakah dia bodoh atau sangat berani. Selesaikan misi ini dengan cepat. Selama Xiaoyan tidak mati, perintah pembunuhan tingkat dunia akan tetap dilaksanakan. Ucap pemimpin aliansi bayangan itu. Baik ketua aula, ucap bawahan itu berbalik dan pergi. Scene kembali ke Xiaoyan. Pada saat ini sosok Xiaoyan dan Longyan yang telah keluar dari lubang cacing mereka mendarat di tepi alun-alun besar. Xiaoyan menarik Longyan untuk berdiri di tempatnya dengan tenang. Ada banyak orang di tengah alun-alun, setidaknya ada 50.000 orang. Tanah ilusi ini memang menarik banyak jenius di benua Daudi. Untungnya setiap kelompok hanya sekitar 3-5 orang. Dan kelompok terbesar hanya berjumlah 10 orang. Gumam Xiaoyan. Tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang menghampiri Xiaoyan. Dia berkata, Teman ini pasti tiba tepat setelah menerima berita, bukan? Ucap pemuda itu. Xiaoyan melirik pemuda itu dan hanya diam tanpa bicara. Segera Xiaoyan pergi dan mengabaikannya. Tunggu teman, kenapa kamu pergi? Ucap pria itu mengejar Xiaoyan dengan cepat. Teman, pertemuan adalah takdir. Masih ada waktu sebelum tanah ilusi dibuka. Jadi Anda tidak perlu cemas. Saya tahu Anda memiliki beberapa kecurigaan terhadap saya. Saya melihat bahwa Anda mengerutkan kening setelah melihat sekeliling. Apakah Anda mencari seseorang? Tanya pria itu. Bagaimana Anda tahu? Ucap Xiaoyan tertegun di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa meskipun orang ini sedikit konyol, pengamatannya cukup kuat. Hahaha, apakah Anda cuma 2 orang? Ucap pria itu memandang Longyan dan menggosok rambutnya. Anak kecil, siapa namamu? Tanya pria itu kepada Longyan. Longyan bahkan tidak repot-repot menjawabnya saat dia melangkah menghindari telapak tangan pria itu. Namanya Longyan. Ucap Xiaoyan mengambil Longyan dengan tangan kirinya. Mengapa Anda tega membawa anak kecil ke medan membunuh guandara yang sangat berbahaya ini? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan sebagai seorang ayah. Ucap pria itu. Terima kasih atas saran Anda. Kita di sini untuk mencari pengalaman. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik tak berdaya pada pria celaka itu. Dia merasa bahwa meskipun pria yang tidak penting ini menyebalkan, dia tampaknya tidak memiliki tujuan dengan niat buruk. Jangan marah. Ucap pria celaka itu sangat malu. Dan kemudian segera kembali ke aslinya saat berkata, jika Anda tidak memiliki kekuatan luar biasa atau aksi penyelamatan yang kuat untuk mendukung, sangat sulit untuk hidup dalam hutan ilusi besar ini. Saya kira Anda harus mencari seorang jenius tertentu. Seorang jenius yang memungkinkan untuk menjadi pendukung Anda. Ucap pria celaka itu. Tolong katakan, seorang jenius seperti apa yang harus saya cari? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertarik pada pria malang ini. Karena pria malang ini menyebutkan kata jenius, dan dia memutuskan untuk menggoda pria malang itu.
Pria celaka itu langsung menjadi bisu dan malu. Tetapi dia segera menjadi sangat fasih saat berkata, "Apakah saya tidak tampak seperti seorang jenius?" Ucap pria celaka itu. "Anda tampak seorang jenius palsu," ucap Xiaoyan melontarkan kejutan di matanya. "Palsu? Sungguh? Dalam hal ini Anda memberikan pukulan berat terhadapku. Apakah Anda tahu di daratan Dodi tidak ada yang berani mengatakan itu kepadaku? Anda adalah orang pertama." Ucap pria celaka itu tiba-tiba bereaksi seperti orang gila terhadap Xiaoyan. "Siapa yang tahu?" Ucap Xiaoyan bereaksi lebih keras daripada lelaki malang itu. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan merasakan kasihan melihat reaksi pahit pria malang itu. Segera dia berkata, "Katakan nama Anda," ucap Xiaoyan. "Nama saya Jing Wuchen tanpa asap dan bebas dari debu. Saya masih berpikir Anda adalah takdir dan ingin menjadikan Anda sebagai teman. Tetapi saya tidak berharap Anda menjadi orang biasa. Tetapi saya tidak menyalahkan Anda. Selera saya yang unik bukanlah sesuatu yang dapat dihargai oleh orang awam. Ngomong-ngomong, saya belum menanyakan nama Anda," ucap pria malang itu yang ternyata bernama Jing Wuchen. "Nama saya hanya Xiao," ucap Xiaoyan menyembunyikan identitasnya. Meskipun Xiaoyan tidak melihat sedikit pun permusuhan kepada Jing Wuchen, tetapi bagaimanapun dia tidak memiliki persahabatan, apalagi memasuki gua darah pembunuh. Xiaoyan masih mengambil tindakan pencegahan dan tidak berencana untuk menyebutkan namanya. Namun Jing Wuchen dengan hati-hati memandang Xiaoyan. Alisnya mengerutkan kening saat dia berkata, "Oh, nama keluargamu adalah Xiao. Mungkinkah kaulah orangnya? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mencolok sepertimu menjadi tokoh legendaris bernama Xiao dalam legenda?" ucap Jing Wuchen. Mendengar ini Xiaoyan langsung membeku sesaat, tetapi tidak menanggapi apa-apa. "Kurasa saudara Xiao tidak terlalu senang dengan nama itu. Saya minta maaf untuk mengagetkan Anda." "Hahaha," ucap Jing Wuchen. Xiaoyan melirik langit keabuan yang sudah redup. Dia segera berkata, "Saudara Jing, stop. Jangan panggil saya Jing. Jing mengartikan bahwa saya berdebu. Jika Anda adalah teman saya, Anda harus menyebut saya tidak berdebu," ucap Jing Wuchen. "Saudaraku Wuchen, saya tidak terlalu mengerti tentang hutan ilusi besar ini. Saya ingin bertanya beberapa kata padamu," ucap Xiaoyan. "Oh, ayo tanyakan saja dan saya akan menjawab," ucap Jing Wuchen. "Apakah Anda bisa menunjukkan kepadaku para jenius yang memasuki hutan ilusi besar ini?" ucap Xiaoyan. "Tentu saja. Ayo pergi," ucap Jing Wuchen dengan bangga meletakkan tangannya di belakangnya. "Apakah Anda mengetahui peringkat naga merah Zenjian Warcraft dan Bingyan Soul Shadow?" tanya Xiaoyan. Tiba-tiba ekspresi Jing Wuchen berubah saat mendengar Xiaoyan menyebutkan nama-nama itu. Segera dia menatap Xiaoyan dan bertanya, "Anda ada apa dengan mereka?" tanya Jing Wuchen. "Tidak ada. Mereka sangat terkenal. Jadi saya ingin mencari tahu. Akan lebih baik jika saya bisa melihat mereka," ucap Xiaoyan. "Anda berhasil menakut-nakutiku," ucap Jing Wuchen menepuk-nepuk dadanya. Dia mengambil nafas panjang saat berkata lagi. Sepertinya semua orang dengan cara yang sama menyembah berhala dan mengagumi para jenius yang tak ada bandingannya. Jing Wuchen menuju kerumunan dan hendak memperkenalkan kepada Xiaoyan. Tiba-tiba suara seorang wanita yang lembut terdengar. Xiaoyan melihat sekeliling mencari sumber suara itu berasal. Terlihat ada seorang gadis yang seputih batu giok di antara kerumunan. Itu adalah keindahan yang sempurna. Bahkan pria akan mabuk melihat pemandangan ini. "Apakah ini jenius Kuildan yang bernama Bingyan?" ucap Xiaoyan memandang Bingyan untuk waktu yang lama. "Ini urusan antara aku dan Bingyan. Anda tidak perlu campur tangan," ucap Jing Wuchen. "Apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Bingyan?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, jangan khawatir. Ini hanya urusan antara pria dan wanita. Mereka adalah orang-orang dari Kuildan. Meskipun saudara Xiao dan saya sekarang teman, tetapi saya tidak bisa mendorong Anda ke tepi jurang."
Ucap Wuchen. Lalu kenapa jika itu orang-orang Quildan? Anda berkata kita adalah teman. Jadi saya akan membantu Anda. Ucap Xiaoyan. Saudara Xiao, yakinlah. Yang terbaik jangan melibatkan diri Anda pada pelacur kecil ini. Semakin saya merasakan ketulusan Anda, maka saya semakin tidak ingin melibatkan Anda. Ucap Jing Wuchen. Xiaoyan memutar tubuhnya dan tidak peduli dengan kata-kata Wuchen. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap Bingyan dengan sedikit senyum provokasi. Bingyan berdiri di antara beberapa orang tanpa bicara. Dia menatap Xiaoyan dan Wuchang dengan acuh tak acuh. Kerumunan melihat 3 orang yang berhadapan dengan Bingyan. Ini membuat kerumunan bertanya-tanya. Ketika orang itu sangat berani, apa mereka tidak takut dipenggal oleh Quildan? Ketika seseorang menyinggung Bingyan, itu tidak memiliki akhir yang baik. Sudah dipastikan ketiga orang ini akan mati saat memasuki tanah ilusi. Tetapi saya masih mengagumi ketiga orang ini. Lihatlah anak itu. Masih kecil sudah mencapai bintang 4. Ya, lelaki dengan bau busuk juga bagus. Meskipun wajahnya agak pucat, itu cukup sulit untuk mempertahankan ketenangan di hadapan jenius Quildan. Yang paling saya kagumi adalah yang mengenakan jubah hitam. Itu adalah ketenangan yang sebenarnya. Seolah-olah tidak ada tekanan. Ini benar-benar menakjubkan. Ucap percakapan pribadi di sekitar. Tidak ada yang tahu Bingyan mendengar diskusi semua orang atau tidak. Bingyan membelai rambutnya yang indah, kemudian dia berkata dengan dingin. Kesalahanmu saya tidak ingin bertanya. Anda harus menyelesaikan masalah dengan saya. Karena saya tidak dapat melakukan apapun di sini, maka saya akan menunggu Anda memasuki tanah ilusi. Ucap Bingyan. Setelah Bingyan berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak memperhatikan Xiaoyan, Longyan bahkan sama sekali. Kamu pelacur kecil. Lebih baik Anda berdoa pada langit. Jangan biarkan tuan muda ini menemukan Anda di tanah ilusi. Jika tidak, tuan ini akan memberikan sebuah kenangan yang tidak bisa Anda lupakan seumur hidup. Ucap Jing Wuchen. Mata Xiaoyan menyipit dan dia menatap punggung Bingyan. Dia tiba-tiba sedikit menghargai jenius tak tertandingi ini. Namun itu tidak mengubah hubungan musuh antara kedua belah pihak. Xiaoyan tidak akan setengah hati untuk bertarung dengan Bingyan. Sebaliknya, jika kehidupan Bingyan dapat digunakan untuk mengancam Quildan, maka Xiaoyan tidak akan menyia-nyiakan hal itu. Saya mendengar bahwa Bingyan tidak mengetahui masalah antara saya dan Quildan. Sepertinya itu memang benar. Ucap dalam hati Xiaoyan. Saudara Xiao, Anda benar-benar tidak boleh bersama denganku. Anda tahu saya diincar Quildan. Ucap Jin Wuchen. Saudara Wuchen tidak perlu khawatir. Saya terbiasa dengan kesombongan Quildan. Ucap Xiaoyan. Hahaha. Kalau begitu saya akan berutang budi pada saudara Xiao. Ucap Wuchen memandang Xiaoyan dengan dalam dan kemudian menepuk pundak Xiaoyan. Nada bicaranya pada Xiaoyan sedikit berubah. Ayo bersiap-siap. Pintu masuk akan segera dibuka. Ucap Wuchen. Xiaoyan mengangguk dengan lembut menarik tangan Longyan berjalan di sudut alun-alun. Menunggu dengan tenang untuk pembukaan tanah ilusi. Tiba-tiba terlihat bintang-bintang dari 8 saluran terus bersinar. Dan sejumlah besar darah muncul dari berkas cahaya. Darah merah yang aneh dipetakan pada patung pendekar pedang raksasa di tengah alun-alun. Patung itu mengulurkan suara keras. Perisai di sebelah kiri pendekar diangkat tinggi terhubung dengan sinar cahaya. Sosok buram tiba-tiba muncul di antara perisai dan seberkas cahaya. Dan tekanan agung seperti permukaan air bergelombang menyebar dengan cepat melintasi alun-alun. Membuat semua orang terengah-engah. Setidaknya ada Dodi bintang 7 puncak. Tampaknya itu harus menjadi penjaga tanah ilusi itu. Ucap Xiaoyan diam-diam menebak. Sosok penjaga itu seperti binatang buas tetapi bukan binatang buas. Dan juga bukan manusia. Dia tidak ada spesies sama sekali. Lengan besar menjulur dari seberkas cahaya. Dan suara rendah bergemuruh keras melalui alun-alun. Dia berkata, hutan ilusi besar segera dibuka. Bagian di dalam tidak ada aturan. Membunuh pembunuhan tanpa akhir. Ini adalah takdirmu.
10 orang yang telah melakukan paling menonjol dalam pembunuhan berdarah akan menerima hadiah paling dermawan dari saya. Ucap suara itu bergema. Lengan raksasa itu menunjuk dan gerbang cahaya di platform bundar di pusat alun-alun tiba-tiba memancarkan cahaya biru samar. Di tengah-tengah gerbang cahaya berputar-putar dalam lingkaran kabut berdarah. Itu tampak sangat mengerikan di mata manusia. Seolah-olah akan melihat darah tanpa akhir dan kekejaman. Begitu gerbang cahaya terbuka, kerumunan yang lama menunggu segera mendidih bergegas ke gerbang cahaya seperti gelombang lautan. Mereka semua ingin masuk ke ilusi lebih awal dan bersiap-siap untuk menemukan tempat yang baik untuk disergap atau dihindari. Xiaoyan tidak cemas tentang kerumunan ini. Dia mengarahkan matanya ke bawah patung yang memegang pedang itu, mencari energi origin ki paling murni atau yang disebut kekacauan yang telah bergantung pada perisai sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah kekacauan itu masih ada di sana setelah perisai patung tiba-tiba dinaikkan. Atau apakah itu masih dalam posisi diam seperti itu. Dengan Xiaoyan melihat kekacauan abadi itu, dia tidak tahu apakah dia harus puas. Kekacauan itu masih ada. Dan posturnya tidak berubah dengan cara apapun karena gerakan perisai. Seolah-olah dia bersandar di udara tanpa ada guncangan apapun. Saudara Xiao, apakah kita tidak bergerak sekarang? Tanya Jing Wuchen memandang kerumunan yang semakin berkurang. Kenapa Anda terburu-buru untuk masuk lebih awal? Ucap Xiaoyan. Masuklah lebih awal dan mengamati medan dan memanfaatkan lokasinya. Ucap Jing Wuchen dengan sedikit cepat. Mengapa Anda cemas? Anda belum melihat masih begitu banyak orang di sana. Ucap Xiaoyan. Anda membandingkan dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam kejeniusan mereka. Mereka semua memiliki punggung dan banyak penjaga. Tidak masalah meski mereka masuk lebih belakang. Namun bagaimana dengan kita? Hanya 2 pria besar dan anak kecil dengan sedikit kentut mencoba bermain pahlawan. Bukankah kita berusaha untuk mati? Ucap Jing Wuchen. Hantu besar, beraninya kau memanggilku anak kecil. Ucap Longyan. Longyan berkata dengan keras dan momentum kekerasan itu pecah. Meskipun dia mengendalikannya dengan sangat cepat, dia masih membuat Jing Wuchen terkejut untuk sementara waktu. Wow, baik-baik. Saya tidak menganggapmu sebagai anak kecil. Anda kentut yang cukup mudah marah. Ucap Jing Wuchen diam-diam terkejut. Tetapi mulutnya masih kasar dan dia tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Xiaoyan mengayunkan tangannya ke Longyan dan memberi isyarat untuk tidak bertengkar dengan Jing Wuchen. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke orang-orang Kuildan. Anda tidak ingin pergi lebih awal, alasan sebenarnya adalah tidak mau menghadapi mereka kan? Ucap Xiaoyan. Mata Jing Wuchen mengikuti jari yang ditunjuk Xiaoyan melirik gadis cantik yang telah dikerumuni oleh orang-orang di Kuildan. Dia segera bersikap kuat saat berkata, apa yang harus ditakuti dengan sepatu rusak? Baiklah, saya akan masuk sesuai keinginan Anda. Ucap Jing Wuchen. Apa yang harus kamu khawatirkan? Saya mendengar bahwa setelah memasuki ilusi hutan besar, kita akan ditempatkan pada tempat secara acak dan kita tidak harus bertemu dengan mereka. Selain itu, kita sudah berani masuk, bukankah kita harus selalu menghadapinya kan? Ucap Xiaoyan. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana rasa percaya dirimu berasal. Ucap Jing Wuchen. Oh, kamu tidak yakin? Ucap Xiaoyan. Sejujurnya jika itu hanya Kuildan, saya tidak takut akan hal itu. Tetapi saya harus melawan sekelompok orang. Belum lagi Bingyan. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ucap Jing Wuchen. Dan film pun berakhir.